Kalau saya ambil dari Flores kan tidak mungkin. Ya, karena sudah sama-sama Flores, Bapak. Saya ambil dari Sumba juga tidak mungkin. Oh, kenapa, Bapak? Jika jumlahnya terbatas. Kalau saya ambil wakil dari Sabu juga terbatas. Tapi begini, Bapak, yang jadi tanya-tanya kan begini. Beberapa waktu yang lalu Pak Yonas Salian ya, melamar calon dari Manggarai juga, yaitu Pak Aloysius Soekarda. Ya. Apakah ini cukup mengganggu Bapak atau tidak? Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, pesta demokrasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang kurang lebih masih 2 tahun ke depan. Tetapi pembicaraan, diskusi-diskusi tentang figur-figur potensial yang akan maju pada pilkada wali kota dan wakil wali kota Kupang nanti itu sudah berlangsung dari sekarang. Dan salah satu figur yang potensial yang namanya juga masuk dalam perbincangan yang hangat adalah Bapak Dr. Herman Mann, yang adalah seorang mantan wakil wali kota dan sudah menjabat kurang lebih 2 periode. Dan beliau ini masuk dalam bursa calon wali kota Kupang 2024 ya. Dan saat ini tim Pod James berkesempatan berkunjung ke kediaman beliau untuk kita bincang-bincang apa sih yang menjadi alasan beliau untuk memantapkan diri maju sebagai calon wali kota Kupang periode 2024-2029. Selamat pagi Pak Herman. Oke, selamat Natal dan Tahun Baru juga kepada para penonton dari Pod James. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, sukses selalu. Sehat-sehat selama ini Bapak? Puji Tuhan, sehat walafiat. Ya Bapak, ini walaupun masih 2 tahun baru berlangsungnya pesta pilkada di kota Kupang ya. Betul. Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang. Tetapi figur-figur yang menjadi potensial untuk didorong pada pilkada nanti itu sudah mulai diperbincangkan. Dan salah satunya adalah Bapak sendiri. Iya. Dan yang jadi pertanyaan sekarang ini, apa sebenarnya yang menjadi alasan Bapak setelah menjabat 2 periode sebagai wakil wali kota mau maju lagi menjadi wali kota Kupang? Ya, baik Pak James, para penonton. Jadi memang pilkada serentak di Indonesia ini 2024, ya kan? 2 tahun lagi lah. Ya. Sekarang sudah 1 tahun lebih. Betul, ya. Betul. Saya mau katakan, Pak James ya, dan saya sudah mempersiapkan 2 tahun lalu. Jadi keinginan untuk maju wali kota ini sudah dipersiapkan dari 2 tahun yang lalu. Iya. Dan saya sudah bergerak 2 tahun lalu. Apa yang saya buat? Ya, saya berdiskusi dengan para tokoh-tokoh partai, juga dengan bakal-bakal calon wakil yang kemudian akan mau disebut namanya. Jadi bagi saya memang persiapan itu ada. Tapi tentu sebelum saya beritahu alasan ya, saya harus kemukakan beberapa hambatan, tantangan yang saya harus hadapi. Bukan saya elak, tapi saya harus hadapi. Iya. Yang pertama tentu umur. Ya, Bapak kan? Usia berapa sekarang? Sekarang 72 jalan 73. 70 jalan 73. Ya. Pada 2024 ya mungkin saya 74 atau 74. Bagi saya tidak, umur itu di tangan Tuhan. Iya. Satu. Umur. Yang kedua tentu politik identitas. Ambil sajalah agama. Iya. Itu bisa saja terjadi. Yang ketiga tentu hambatannya adalah pintu masuk dan sekaligus pembiayaan. Iya, itu menurut saya 3 tantangan yang bagi seorang calon kepala daerah, tantangan itu memang harus dihadapi. Tidak bisa kita elak. Menjadi bagian dari diskusi. Begitu aja. Ya. Jadi permenungan terhadap tantangan dan hambatan ini sudah mulai dicari solusinya? Sejak 2 tahun lalu. Sejak 2 tahun lalu. Nah, oleh karena itu harus ada kombinasi.
Untuk menjawab 3 itu harus ada kombinasi pada wakil dan partai. Iya, iya. Ya, dan saya kira yang paling penting adalah apa yang akan saya buat tuh 5 tahun ke depan. Iya. Dengan situasi itu yang memikat orang. Bukan masalah bukan masalah umur, bukan masalah agama, karena menurut penelitian itu orang-orang terpilih itu bukan masalah visionernya, bukan programnya, bukan kesuksesannya, bukan. Tapi yang nomor 1 adalah integritas. Integritas. Betul. Nah, saya dalam 1 tahun terakhir sebelum saya akhiri dan sekarang itu pengangguran 3 bulan ini, 4 bulan ini, kita sudah berdiskusi kepada mindset yang berubah. Bahkan dengan beberapa pengurus partai, saya sudah rubah mindset. Kita tidak akan menerima, tapi memberi. Ya, Bapak, terkait dengan keinginan Bapak mau maju sebagai calon wali kota Kupang ini, kan tidak terlepas daripada dukungan partai juga, itu cukup berpengaruh, kan begitu. Apalagi sangat. Bapak kan pasti tidak akan mengambil jalur calon independen, kan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, otomatis di sini juga jadi tanda tanya adalah partai. Bapak ini kan bukan kader partai. Saya kader partai. Kader partai? Saya orang PAN. Oh, orang PAN, Bapak? Saya orang PAN, pengurus provinsi saya. Oh, berarti istilahnya pembicaraan-pembicaraan dengan partai tempat Bapak adalah kader di situ partai sudah lain ada, bisa. dengan partai-partai lain. Ya. Itu sudah terbangun ini, ya, komunikasi dengan partai-partai. Saya mau beritahu, yang pertama yang meluncing saya itu kan Hanura tahun lalu. Iya, iya. Itu Hanura. Nah, diikuti dengan partai-partai lain. Partai-partai lain. Ya, tapi saya jujur beberapa partai minta saya larang jangan ngomong dulu nama partai karena mereka survei. Mereka tidak mau mencelakakan saya dan juga nama besarnya partai. Ada pertimbangan juga yang mereka kasih ke Bapak juga sebelum memilih Bapak nanti? Pasti. Misalnya hasil survei atau... Survei itu nomor 1. Survei nomor 1. Nomor 1. Yang kedua, dengan partai ya. Komitmen saya dengan partai itu apa? Saya sudah sebut 3 komitmen, tapi saya tidak mau ngomong di forum. Dan puji Tuhan, 2-3 partai yang saya mau komit, mereka sangat respons terhadap pemikiran saya. Nah, ini kalau tidak salah syarat pencalonan partai atau koalisi itu kan harus minimal 8 kursi. 8 kursi DPRD Kota Kupang. Iya. Partai-partai yang Bapak dekati, yang Bapak sudah mulai bangun komunikasi ini memenuhi kursi itu. Kalau yang sekarang iya. Tapi kan pileg 2024 kan kita tidak tahu hasilnya. Oleh karena itu, minta maaf, komitmen saya dengan partai salah satunya adalah saya ikut membesarkan partai dan memenangkan. Itu komitmen saya. Iya, iya. Dan saya berjuang. Berarti memang 2024 pemilu legislatif ini, ini kan menjadi salah satu syarat mutlak untuk melihat bahwa partai-partai yang mana yang mampu tidak untuk mendorong Bapak. Betul. Ya. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Pintu gerbangnya di situ. Karena itu komitmen saya dalam pembicaraan informal ya dengan pengurus DPP. Mereka minta saya itu. Kan saya punya pemilih di kota ini. Tinggal caleg. Itu satu. Yang kedua, saya juga mau mementori caleg-caleg dari partai yang akan diperkirakan mendukung saya. Bagaimana memenangkan, bagaimana berkampanye di kota ini. Betul. Karena DPR itu tidak punya program. Bagaimana rakyat dengan program itu dijembatani, itulah DPR. Dan yang punya program kan kepala daerah. Benar. Nah, jadi saya beritahu mereka. Sebentar mungkin akan saya omong berapa hal yang alasan utama saya kenapa saya mau. Ini yang saya omong dengan partai. Sehingga mereka terbuka. Jadi kamu tidak perlu terbuka. Omong program nanti saya datang bawa ini, bawa itu. Tidak perlu. Tapi Bapak, biasanya partai akan memutuskan mendukung calon yang mana. Itu kan bukan partai yang ada di daerah. Kan pengurusnya.
hak untuk mencalonkan itu kan ada di DPP ya. Betul. Nah, komunikasi ini sudah sampai ke sana. SK-nya dari DPP. Ya. Tapi prosesnya dari DPP. Oh, dari bawah. Mereka kan tanya, Bapak kenal dengan si A, si B, ya. Komunikasi kita. Jadi dalam partai itu kata kuncinya komunikasi. Bukan koordinasi. Itu paling penting. Ya. Dan kita tidak mau materi. Kalau saya kasih memenangkan, itu kan lebih dari materi. Berarti kurang lebih sudah berapa partai yang Bapak bangun komunikasi? Ya 4 lah. 4 partai Bapak ya? Hanya belum bisa disebutkan nama. Nggak boleh. Bahkan ada yang kelima tuh lebih keras lagi, dia bilang, jangan Bapak tidak boleh munculkan nama. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tetapi dalam mentoring nanti, mereka akan menghubungi saya. Saya siap. Akan saya lagi siap bagaimana mementoring caleg. Jadi kalau dia mau menang, yang dia omongkan itu apa? Ya. Jadi ada 2 persiapan dari caleg. Yang pertama persiapan dirinya. Yang kedua berbicara tentang komunikasi dengan pemilih. Benar. Bapak, terkait dengan bakal calon wakil wali kota dalam kriterianya Bapak itu seperti apa? Jadi gini, kalau saya mau masuk lari ke politik identitas, mau tidak mau harus masuk kepada ranah politik identitas. Wakil saya itu harus orang Protestan. Tentu dari denominasi yang menurut saya sangat besar di kota ini. Berarti Gemit, Bapak? Iya, kalau memang itu denominasi terbesar. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Saya tetap siap mereka. Ya, tapi pada saatnya saya beritahu. Dan apakah sudah terbangun komunikasi terhadap bakal calon yang Bapak jadi target ini? 2 tahun lalu itu. Sudah dari 2 tahun lalu. Itu hanya terbatas baru 1 orang atau ada lebih dari 1 orang? Pasti lebih. Lebih dari 1 orang. Jadi nomor 1 tentang politik agama. Yang kedua suku. Kalau saya ambil dari Flores kan tidak mungkin. Ya karena sudah sama-sama Flores, Bapak. Saya ambil dari Sumba juga tidak mungkin. Oh, kenapa Bapak? Jumlahnya terbatas. Kalau saya ambil wakil dari Sabu juga terbatas. Hanya ada 2 etnis yang mampu. Yang pertama adalah Timor, yang kedua Rote Timor, atau perkawinan dari 2 suku itu, atau Timor Sabu, Timor mana begitu. Yang penting dia Timor, atau Rote, karena populasi, ya benar. Karena kita ada di tanah Timor kan, Bapak. Iya. Dan kepada teman-teman dari Timor saya punya komitmen. Itulah pintu masuk saya mengkaderkan. Kriteria lain Bapak, karena Bapak juga seorang birokrat, apakah juga nanti akan menggandeng juga birokrat atau orang partai atau pengusaha begitu? Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Mau pengusaha juga ada. Calon birokrat juga ada. Hanya 2 itu saja. Orang partai juga tidak ada. Karena tugas wakil itu saya sudah alami 10 tahun membantu. Tetapi yang perlu dipersiapkan adalah mengarahkan dia. Membantu saya sehingga saya ringan kerja. Saya tidak mau kerja sendiri. Umur tua, alasan umur masa saya mau kerja sendiri. Saya mau bagi. Artinya secara proporsional. Job deskripsi sesuai dengan undang-undang. Betul. Ya. Dan salah satu tugas yang paling saya prioritaskan nanti wakil itu adalah pengawasan. Pengawasan. Bukan persoalan kita dapat WTP, bukan itu persoalan. Contoh, sampai kas kosong, itu kan mesti wakil pentugas dicari tahu, bukan untuk mengeksekusi, tapi proses. Saya punya tugas itu pengawasan, itu melihat proses. Itu. Selain itu Bapak, sampai dengan saat ini komunikasi Bapak terhadap bakal calon yang masuk dalam kriteria Bapak ini, respon mereka seperti apa Bapak? Semua positif. Semua positif. Berarti tinggal menunggu momen saja. Ya, minta maaf. Bahkan ada yang datang dengan sponsor. Datang dengan sponsor. Pemodal ya Bapak? Iya. Ya saya tidak mau tahu disebut dari apa modal, tapi sponsor. Tapi kan mereka silent, tidak mau ngomong. Karena memang saya minta kita jangan ngomong. Makin cepat kita ngomong, Pak, orang potong.
Betul, betul. Tadi kalau saya sudah beritahu memang saya ada 3 alasan pertama, dan itu saya tidak mau bahwa ada yang menghalangi, wajar. Ya. Kalau toh ada nanti calon-calon lain, mari kita bersaing bebas. Saya sangat senang. Ya. Saya sudah pernah mengalahkan banyak orang. Bagi saya kalau kalah menang, dan saya pernah kalah di Manggarai, bagi saya santai-santai. Syukur kalau di kota ini bisa menang lagi. Iya, iya. Dan saya membuktikan bahwa saya membawa 2 orang menang. Yang sebelumnya kalah semua kan mereka. Betul. Nah ini kan sangat unik juga Bapak, karena Bapak ini kan pernah maju sebagai wakil dengan 2 calon wali kota yang berbeda. Betul. Dan menang. Iya. Sehingga orang berpikir bahwa representasi orang Manggarai ini cukup solid mendukung Bapak di Kota Kupang pada waktu itu. Nah, tapi begini Bapak, yang jadi tanda tanya kan begini. Beberapa waktu yang lalu Pak Yonas Salian melamar calon dari Manggarai juga, yaitu Pak Aloysius Sukardan. Iya. Apakah ini cukup mengganggu Bapak atau tidak? Sama sekali saya tidak terganggu. Saya malah berbangga bahwa orang Manggarai itu masih diminati dan kader-kader muda di Manggarai. Nanti 2 proses tadi, yang pertama partai, yang kedua survei. Itulah yang akan mengeliminir kami semua. Bukan hanya mereka, saya termasuk saya. Iya, iya. Mengeliminir siapa saja, bukan hanya yang dari Manggarai. Kalau ada yang dari Flores Timur, ada yang dari Timur, nanti yang mengeliminir itu 2 itu. Makanya saya selalu beritahu adik-adik itu seleksi alam. Saya sudah ikut 2 kali, dulu nama sebut, rupa-rupa sebut, lama-lama hilang seleksi alam. Berarti tidak takut bahwa nanti suara Manggarai, dukungan suara Manggarai ke Bapak terpecah gitu? Saya kalau ragu-ragu, cemas, wajar sebagai manusia. Tapi nanti kan kita lihat, karena yang pilih, minta maaf, seluruh warga Kota Kupang. Bukan hanya orang Manggarai. Betul. Tetapi saya berbangga sebagai orang Manggarai karena mereka jadi lokomotif untuk menarik orang. Nah, kan kita bisa lihat di sini bahwa majunya Pak Aloysius Sukardan dalam bursa calon wakil wali kota Kupang ini atas dorongan dari paguyuban IKMR. IKMR, betul. Iya. Sempat waktu kita bincang-bincang juga, mereka mengajukan beberapa nama di situ, yaitu Pak Aloysius bersama dengan Pak Anton Ali. Pak Anton Ali ya. Betul. Saya sempat bertanya, nama Bapak Herman Man disebut atau tidak? Dan ternyata tidak disebutkan itu. Ya, kalau memang tidak disebut karena saya calon wali kota. Yang kedua, saya belum pernah mengadakan pendekatan dengan IKMR secara resmi untuk mohon restu. Belum saatnya. Nanti kalau partai itu nih, kalau 2 hal tadi ini, saya secara adat pasti akan menang. Pasti, saya akan minta. Dan saya maju nomor 1. Ketua IKMR-nya kan Pak Aloysius. Tidak ada persoalan. Berarti pergi minta restu di Pak Alo juga, Pak? Sebagai organisasi. Sebagai organisasi. Ini kan kolegial, kolektif. Bukan hak pribadi. Saya pernah ketua IKMR, saya kan ketua dulu. Iya, iya. Jadi ini jadi menarik ketika misalnya suatu saat kalau misalnya Bapak akhirnya mendapatkan pintu untuk maju dalam pemilihan wali kota, Bapak akan pergi meminta restu kepada paguyuban IKMR dan bertemu dengan calon juga nanti akan jadi lawan Bapak. Tidak ada masalah. Saya kira kematangan seseorang dari situ. Ya, kematangan berorganisasi. Kematangan bersosial, karena dalam berpolitik itu ada satu hal yang menentukan, adalah mutu social relationship. Itu kematangan politik. Benar. Dan saya beritahu adik-adik itu, sebagai seorang politisi, saya tidak pernah memberitahu siapa kawan saya, siapa lawan saya. Itu pantangannya. Tidak boleh orang tahu siapa sih lawan saya, siapa musuh saya, siapa sih kawan saya. Saya tidak akan beritahu. Semua orang adalah kawan saya. Oke Bapak, setelah semua perbincangan kita dari awal, pada akhirnya apa sih alasan yang paling mendasar sehingga Bapak pada akhirnya mau maju jadi calon wali kota Kupang? Ya, jadi gini para penonton ya, warga Kota Kupang. Saya sudah menghantar Pak Yonas, saya sudah menghantar Pak Jeffrey, dan selama saya jadi wakil, saya ikut menyusun beberapa program pemerintah, visi misi. Yang terakhir itu kalau orang bilang Kupang sehat, Kupang makmur, ini orangnya. Kupang indah, Kupang hijau, ini orangnya.
Tapi eksekusi kan bukan saya, dan saya tidak perlu cari penghargaan itu. Ya, tapi yang penting orang tahu. Nah, dari 2 wali kota ini, bahkan dari Padan Adu, ya itu yang saya tangkap ya. Dari Padan Adu, ada hal-hal yang bagus mereka buat, tapi ada yang belum sempurna. Nah, saya melengkapi 7 hal. Yang pertama adalah aspek ekonomi perkotaan. Kemiskinan di kota ini harus turun. Mimpi saya bukan di bawah 10, di bawah 5%. Iya, di bawah 5%. Supaya apa? Subsidi kita, APBD kita lebih ringan. Caranya ya kita ajak. Siapa yang saya ajak? Banyak orang. Nanti programnya gampang. Memang di atas kertas. Ada banyak pelaku ekonomi yang berhasil di kota ini. Saya mau ajak mereka. Bukan hanya modal, skill, mental attitude itu penting. Misalnya begini, di kalangan banyak orang Jawa, Paguyup, mereka punya keterampilan dalam hal tukang dan segala macam. Mengapa saya tidak ajak mereka untuk ikut melatih daripada saya ini? Artinya in training, in process training, jadi training dalam pekerjaan buat kita sama-sama jadi menjadi tukang begini, aci begini, ini kan banyak itu ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan, mutu pendidikan, guru, nasibnya, sekolah, itu penting. Jadi memang menurut saya kalau kapasitas SMP, saya mau mengajak swasta, kalau ada swasta berkolaborasi, lebih baik. Kalau memang negeri tidak mungkin swasta. Karena negeri ini kan persyaratannya rupa. Mari kita ajak swasta, mari. Yayasan persekolahan yang berbasis agama, paguyuban, bangun sekolah. Iya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah mutu pelayanan kesehatan. Mimpi saya yang dulu kita buka KTP jangan Payonas, lalu ada Brigade Kupang Sehat. Kali berikut ini saya sudah punya program, memang hanya belum sempat waktu zaman dengan Pak Jeffrey, yaitu yang pertama Universal Health Coverage. Nah, dulu saya dengan Pak Yonas pakai KTP. Independen kalau? Ya, tidak, artinya untuk pelayanan kesehatan. Oh, untuk pelayanan kesehatan. Tapi dia ada keterbatasan, makanya saya tingkatkan. Nah, pada saatnya saya akan bertahu bagaimana meningkatkan. Tapi itu, jadi orang mau konsepnya sudah ada gitu. Sampai Jakarta sekalipun. Bahkan nanti digitalisasi pelayanan kesehatan lewat handphone saja. Pakai handphone. Aplikasi berarti. Jadi kalau sakit tidak perlu telepon, aplikasi. Namanya panic button. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang saya mau bangun adalah infrastruktur. Apa yang dibuat oleh Pak Yonas, Pak Jeffrey sudah baik, lanjutkan. Tapi persoalan kita kan air bersih, Pak. Ya, itu persoalan utama dari dulu tuh. Barangkali nanti itu akan diputar nomor 1, tapi tunggu, saya belum mau memprioritas. Yang kelima itu adalah akuntabilitas birokrasi. Sampai kas kosong, misalnya contoh ya. Saya kira pada zaman saya tidak akan mungkin. Defisit anggaran. Tidak mungkin. Kalau saya akuntabilitas ke DPR juga saya ngomong. Saya tidak takut DPR bertahu. Anda punya fungsi anggaran, tapi eksekutornya pemerintah. Betul. Dia boleh tuntut rupa-rupa. Kalau rakyat tuntut lebih tinggi mana? Saya akan komunikasikan dengan rakyat. Oleh karena itu saya harus pegang 2-3 fraksi. Itulah makanya saya menang harus dari partai. Baik, mereka adalah corong saya, mediator saya dengan DPR. Dan DPR itu mitra. Bukan mau menang-menangan. Bukan saingan. Nggak mungkin. Bangun mitra kerja gitu. Yang kan masalah sampah. Saya akan libatkan dalam proses sampah dan pemberdayaan masyarakat. Termasuk TPA. Kota Kupang disebut kotor, itu bukan karena sampah berserakan, bukan, tapi TPA-nya yang tidak bagus. Nah itu kita harus buat. Yang terakhir, sistem parkir. Nah, semua parkir pemberdayaan. 2 program yang terakhir itu adalah masuk dalam program pemberdayaan. Jadi nanti saya serahkan kepada masyarakat.
mengelola itu? Bukan kepada ini. Saya libatkan lurah, LPM, RT, RW. Supaya mereka merasa bertanggung jawab. Benar. Ya, Bapak Herman, pada akhirnya perbincangan yang terjadi di publik, iya, Bapak ini menjadi salah satu calon potensial yang menjadi ancaman bagi calon-calon yang lain. Ini kita tidak berbicara politik identitas, tapi kalau misalnya Bapak yang merupakan representasi dari suara Katolik yang ada di Kota Kupang, yang adalah minoritas, maju sendiri, peluangnya jadi terbuka lebar untuk Bapak. Ya, moga-moga. Ya. Nah, ini apakah Bapak sudah siap ketika misalnya ada upaya untuk menjegal Bapak dan pada akhirnya tidak dapat karena ancaman-ancaman itu? Saya sudah tahu bahwa itu akan ada isunya nanti itu tadi, isu tua, isu pendatang, isu agama. Dalam berpolitik, ya pro kontra itu baik ibarat ya makanan sehari-hari. Masa saya mundur karena ada pro dan kontra? Tidak boleh, tidak boleh. Ini kan seperti seni dalam berperang, toh? Ya, adalah contoh Presiden Amerika Serikat sekarang. Oh, kontranya terhadap agama tinggi sekali karena. Tapi ya aman-aman. Kalau dia tetap terpilih. Kalau menang dia rasa karena begini. Dengan beberapa partai saya coba pengurus ya, saya coba rubah mindset. Menjadi wali kota itu bukan menerima tapi memberi. Apa yang saya beri pada rakyat, talenta yang saya miliki, saya memberi kasih dan kebaikan. Karena hanya kasih dan kebaikan yang berbuah kasih dan kebaikan. Betul, tidak ada kejahatan berbuah kasih, Pak Omokos. Tidak ada kejahatan manipulator, koruptor itu menghasilkan kebaikan. Tidak ada. Hanya kasih dan kebaikan. Dan saya percaya kalau warga Kota Kupang mendoakan saya, moga-moga Tuhan memberi saya kasih dan kebaikan. Itulah yang akan saya share. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Herman untuk waktunya, untuk bincang-bincang yang menarik ini Bapak Herman ya. Kita sudah sampai di sesi akhir. Pada saatnya nanti baru kita bicara yang lain-lain. Siap Bapak Herman. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Herman Mann, mantan Wakil Wali Kota Kupang, yang juga menyatakan diri akan maju dalam bursa pencalonan Wali Kota Kupang di tahun 2024 ya. Akhir kata saya James Bore bersama dengan Bapak Herman pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.